Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk menikmati hidup, menikmati nafas secara gratis sampai pada detik ini. Bersyukur hari ini tanggal 25 Desember 2020 seluruh umat Kristiani di muka bumi ini merayakan hari kelahiran Yesus Kristus di dunia ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, jemaat misi Manado, walaupun kita ibadah secara online, tapi kita tetap bersyukur Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, semua berkat kemurahan-Nya. Kita sama-sama memuji Tuhan, berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada hari ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita nyanyikan pujian ini. Kau hiasi kehidupanku, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita berdoa. Bapak Ibu, kami mengucap syukur Bapa atas segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Hingga pada hari ini tanggal 25 Desember 2020 kami ada sebagaimana ada. Itu semua berkat kemurahan Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah perayaan Natal Yesus Kristus pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Seluruh umat Kristiani di muka bumi ini, kami mau merayakan Yesus lahir di dunia ini. Yesus lahir di hati kami. Kami serahkan ibadah kami ini dan kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, kita memuji Tuhan, bersorak-sorai karena Yesus lahir. Kita memperingati hari kelahiran Yesus di dunia ini. Selamat datang Yesus Tuhan.
pada hari ini kita sama-sama merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Kita terus memuji Tuhan dari kemenangan iman nomor 44, kesukaan bagi dunia. Tiba saatnya kita mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan akan dibawa oleh Bapak Insinyur Jimmy Pangau. Namun sebelumnya kita sama-sama memuji Tuhan bahwa Dialah permata hati kita. Dunia tak dapat menggantikannya dari hidup kita. Yesus, Engkaulah permata
kami panggil di dalam nama Yesus Kristus. Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, itulah Allah yang kami sembah. Kami sangat bersyukur Tuhan, kalau di hari yang indah ini, hari yang spesial Tuhan, Engkau datang ke dunia Tuhan. Engkau lahir untuk kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami bisa masuk dalam momen Natal ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Banyak orang yang tidak sampai tempat hari yang indah ini Tuhan. Kami dapat mengenang Tuhan, sungguh luar biasa Engkau mau hadir ke dunia ini, di mana Engkau sekarang harus berkorban. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, dan terima kasih atas kebaikan Engkau kepada kami. Kami dapat memasuki Natal ini Tuhan. Bapa, urapi kami semua, hamba-Mu dan seluruh jemaat yang hadir di pagi hari ini, yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Walaupun kami hanya bersifat online, tetapi kami percaya Engkau hadir bertata dalam kebenaran firman ini. Urapi hamba secara khusus Tuhan, biar lewat kebenaran firman ini kami dikuatkan, kami diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Jika ada kuasa gelap, roh jahat, setan iblis yang mengganggu, kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan. Kami hanya undang Roh Kudus hadir bersama kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Shalom. Selamat Natal 2020, 5 Desember 2020. Saya rasa semua yang mendengar di pagi hari ini dapat menikmati betapa Tuhan itu baik pada kita. Kita bisa lewati hari-hari yang begitu panjang, dan ini hari yang penuh damai, hari yang penuh sukacita, hari yang penuh berkat buat kita. Kita merenungkan betapa besar kasihnya Tuhan untuk saya dan saudara bisa merasakan tanggal yang spesial, hari yang spesial. Walaupun ini mungkin bukan hari tanggal yang benar Yesus lahir, tetapi Yesus pernah hadir di dunia ini untuk saya dan saudara, untuk datang, untuk nebus saya dan saudara, untuk mati di kayu salib. Dan sekarang Yesus sudah bangkit dan naik ke surga untuk menunggu kita. Saatnya Yesus akan jemput kita untuk bersama dengan Dia. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan di Lukas 2 8-20. Firman Tuhan berbicara demikian. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya,
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Lalu mereka bercepat-cepat berangkat dan menyumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Maksudnya malaikat yang katakan. Judul firman Tuhan di pagi hari ini, di hari Natal ini, kesan Natal di Padang Efrata. Ketika kita menghadapi Natal, kita senang sekali mendengar, dari kecil saya mendengar kesan Natal yang terjadi di dalam suatu pesan Tuhan kepada kita. Dan Natal ini ada kesan Natal di Efrata, di mana disampaikan oleh malaikat dan bala tentara surga. Sungguh wow, sungguh luar biasa. Kita aja lihat kalau bala tentara, apalagi mereka pakai atribut, pakai seragam tentara dunia itu, kita udah wow. Tetapi ini dengan atribut mereka, dengan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada mereka, dan mereka wartakan tentang kehadiran, tentang kedatangan anak manusia, yaitu Yesus Kristus, Raja Damai itu. Sungguh luar biasa. Dan mereka datangnya kepada siapa? Kepada gembala-gembala di Efrata. Saya pernah pergi lihat salah satu contoh gua di sana, di mana mereka membuat gua. Di situ sudah ada persediaan makanan, ada persediaan kayu untuk bakaran. Karena di waktu-waktu tertentu di Israel sangat-sangat dingin, sangat-sangat keras anginnya. Dan orang yang pergi kadang-kadang harus pakai jaket yang itu ya, untuk pelapis, karena sangat-sangat dingin. Apalagi kali musim-musim yang cukup ekstrim. Dan ini yang terjadi. Mereka menaruh domba-domba itu dan mereka menjaganya, jadi aman. Di zaman itu masih banyak singa dan banyak beruang, atau mungkin binatang-binatang pemangsa domba, mungkin ada serigala dan lain-lain. Sekarang kalau mungkin pergi ke Israel sudah tidak ada binatang-binatang seperti ini, sudah tidak ada lagi. Ketika saya naik Sinai, saya masih lihat beberapa ekor kucing liar lebih besar dari kucing biasa. Tetapi saya tidak pernah lihat lagi harimau atau singa di sana. Dan inilah pesan Tuhan kepada mereka. Dan mereka bisa lihat, jadi kesan Natal, bala tentara surga datang bukan untuk pejabat, bukan untuk orang-orang kaya, bukan orang-orang berpangkat, bukan orang-orang yang luar biasa kedudukannya, tetapi orang yang terpinggirkan, marginal, orang yang tersudut, orang yang tidak dipandang sebelah mata. Itu Tuhan pilih, luar biasa. Jadi Tuhan kita tidak memandang bulu, itulah Tuhan. Tuhan tidak bilang, oh kamu orang kaya, oh kamu berpangkat, oh kamu punya kedudukan, oh kamu yang ini yang bisa masuk surga. Tidak. Sungguh luar biasa. Jadi yang pertama mereka yang Tuhan pilih. Beberapa di antara kita melalui pengalaman masa kecil, kadang kita memiliki kesan Natal. Natal identik dengan kue-kue Natal.
identik dengan pohon Natal, identik dengan hiasan Natal, identik dengan baju baru, identik dengan makanan-makanan besar. Ada ikan mas orang Manado, ada bulu masak bambu, dan ada brenebon dan lain-lain. Itu Natal. Tetapi ketika ibu-ibu di main ke mall, apalagi di Mantos sekarang atau di Megamas, dan dengar lagu Natal, mulai itu kadang-kadang masih bulan Ber, itu sudah mulai kedengaran lagu-lagu Natal, ya bulan-bulan Ber, ya September, Oktober, November, Desember, ya. Sebenarnya ibu-ibu mulai baru hitung waktu yang akan dia keluarkan, tenaga yang dia akan keluarkan, betapa sibuknya dia. Jadi kadang-kadang, maaf ya bapak-bapak, ya itu enak aja, dia tidak terlalu mikir ya masalah dapur. Tapi ibu-ibu kadang-kadang Natal itu atau bulan Desember itu kadang-kadang jadi Desember yang kelabu, terlalu capek, ya. Nah, kita bersyukur, kita apresiasi kepada ibu-ibu, ya, barusan hari ibu. Mungkin bapak-bapak sudah ucapkan selamat pada hari ibu, tapi padahal pura-pura atau itu lupa mengucapkan selamat, betapa besar penyertaan ibu. Ya, kita kembali, Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan memilih gembala-gembala di padang saat Yesus lahir, sangat terkesan dengan peristiwa kelahiran Yesus. Kenapa terkesan? Mereka orang yang tidak ada apa-apa, mereka orang yang terpinggirkan. Mereka bisa lihat kemuliaan Tuhan. Mereka yang pertama-tama diberitahukan Yesus telah lahir. Luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Kita kadang-kadang mikir, mereka siapa? Benar, mereka tidak masuk hitungan. Di Padang Efrata ini itu lahir itu Naomi dan Ruth. Ruth punya anak Daud hidup di situ. Saya mau katakan Daud diperhitungkan oleh orang tuanya, enggak. Waktu mau dijadikan calon raja, Daud tidak diperhitungkan. Kenapa? Dia gembala. Tetapi Tuhan memperhitungkan, Tuhan memilih. Luar biasa kasih Tuhan kepada itu. Dan di pandangan Tuhan, Tuhan melihat hati, ketulusan hati, ketulusan kita mau mengasihi Dia. Itu yang Tuhan pilih di kita. Kalau kita mencintai Tuhan, nggak usah bawa embel-embel lain. Kesan-kesan apa yang dirasakan oleh para gembala saat kelahiran Yesus? Kesan-kesan Natal pertama yang dapat dirasakan oleh para gembala di padang adalah Natal tidak hanya untuk orang-orang besar. Jadi Natal untuk para gembala, orang yang kecil, orang yang tidak dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang hanya dipandang sebelah mata. Itulah orang-orang yang Tuhan lihat hati. Kita kadang-kadang lihat rupa, tapi Tuhan lihat hati. Berkat Natal tersedia juga bagi orang-orang seperti itu. Mereka merayakan Natal tanpa baju baru, tetapi hati mereka diperbarui. Jadi mereka merayakan Natal tanpa baju baru, tetapi hati mereka diperbarui. Berkat Natal tersedia juga bagi orang-orang yang status sosial terendah. Mereka tidak diterima oleh kebanyakan orang, tapi mereka diterima Tuhan. Satu, kemuliaan dan keagungan Natal adalah milik Yesus Kristus. Terkadang di hari Natal, anak-anak mikir Natal itu apa? Santa Claus. Jadi yang diagungkan Santa Claus. Kita di Manado kadang-kadang dulu waktu saya datang pertama sini awalnya saya lihat, aduh, gara-gara Santa Claus macet. Gara-gara Santa Claus kadang-kadang saya lihat sebagai orang Kristen saya malu. Terlalu arogan di jalan. Itukah Natal? Natal penuh damai, penuh sukacita. Dan hasil mereka kadang-kadang saya lihat, aduh, dipakai lagi mabuk-mabukan. Itukah kemuliaan Natal kelihatannya di rumput mereka. Jadi anak-anak datang ke ke gereja. Anak-anak tunggu Natal. Mereka tunggu apa? Bukan tunggu Tuhan Yesus, tapi tunggu Santa Claus. Aduh. Jadi tolong orang-orang tua pun
butuh waktu penjelasan pada anak. Jadi jangan remut kemuliaan dari Tuhan. Marilah kita tempatkan siapakah Tuhan kita, di mana posisinya. Natal Sinterklas itu cuma ya orang Eropa punya cara kerja, akhirnya kita terbawa-bawa. Jadi kemuliaan Natal, keagungan Natal tidak terletak pada hiasan-hiasan pohon Natal, tetapi juga terpada kasih Kristus. Itu yang ketulusan hati, seperti ketulusan Yusuf dan Maria. Kemuliaan Natal tidak harus diwujudkan dengan kue-kue, tetapi sikap hidup dan ketaatan kita kepada Yesus Kristus. Beberapa waktu lalu, pada tahun 1994, 2 orang Amerika diundang di Departemen Pendidikan di Rusia. Mereka di sana ditugaskan. Mereka di sana untuk mengajar moral dan etika berdasarkan Alkitab di sekolah-sekolah dan panti asuhan. Sungguh luar biasa, 2 orang Amerika disuruh ngajarin moral dan etika di panti asuhan dan beberapa sekolah di Rusia ini. Dan mereka ngajar di panti asuhan dan ngajar waktu itu. Mereka setelah ngajar, mereka mau bikin selingan, mereka bikin dari kertas, dari alat-alat peraga, mereka suruh bikin kepada itu. Mereka ceritakan tentang Yesus Kristus dan kelahiran dia dan palungan di mana ada Yusuf, ada Maria, dan diceritakan. Setelah itu anak-anak disuruh membuat palungan, dan ada seorang anak, dia membuat palungan. Di dalam palungan itu ada 2 bayi. Nah, ada 2 orang, ada 2 bayi. Terus ditanya, semua kan bikin satu. Sudah diceritakan tentang kelahiran Yesus begitu, bagaimana ketulusan Maria, bagaimana ketulusan dari Yusuf. Yusuf orang yang tulus benar di Alkitab. Dikatakan situ tidak ada rasa tulus dia saat itu. Nah, anak ini ditanya, dipanggil penerjemah dari Rusia. Nah, coba engkau ceritakan kenapa ada 2 bayi di palungan. Nah, saya mau bacakan alasan dia, sangat luar biasa. Anak itu bernama Jessica. Dia berkata, Jessica bercerita tentang kalimat penutup setelah dia menceritakan bagaimana bayi Yesus di atas palungan. Aku hadir di sana saat Maria, jadi Jessica ini bercerita, aku hadir di sana saat Maria menaruh Yesus di palungan. Yesus melihat aku dan bertanya, apa aku punya tempat tinggal? Aku bilang, aku tak punya tempat. Mama juga tak punya papa. Jadi dia anak tiri ya. Anak yatim. Nah, mama, dia masih punya mama, tetapi dia tidak punya papa. Jadi aku tak punya tempat tinggal sendiri. Yesus bilang, aku sih boleh tinggal dengan dia. Yesus yang berkata, kamu boleh tinggal dengan dia. Tapi aku bilang, tidak bisa. Aku kan tidak punya apa-apa yang bisa aku berikan sebagai hadiah seperti para gembala dan orang Majus dari timur itu. Tapi aku begitu ingin tinggal bersamanya. Jadi sebelum mereka membuat palungan, sudah diceritakan bagaimana gembala memberikan hadiah, gembala hadir dan orang-orang Majus yang memberikan hadiah kepada Yesus Kristus. Nah, ini yang dia bilang, aku tidak punya hadiah seperti para gembala dan orang Majus dari timur itu. Tapi aku begitu ingin tinggal bersamanya. Aku ingin memberi apa yang aku miliki untuk dijadikan hadiah. Pikirku, kalau aku dapat membantu menghangatkan dia, menghangatkan Yesus maksudnya, itu pasti jadi hadiah yang bagus. Aku bertanya pada Yesus,
Kalau aku menghangatkanmu, cukupkah tidak aku itu sebagai hadiah? Yesus menjawab, kalau engkau menghangatkan aku, itu bakal menjadi hadiah terbaik yang pernah diberikan siapapun padaku. Kemudian aku masuk dalam palungan itu, lantas Yesus mengajakku tinggal bersamanya untuk selamanya. Suatu cerita yang menarik. Anak kecil begitu tulus hatinya, begitu dia memikirkan itu kepada Yesus Kristus. Apakah kita turut memikirkan kita memberikan hadiah kepada Yesus? Jangankan kita hanya mungkin memikirkan hadiah untuk yang anak muda kepada pacarnya, atau memikirkan hadiah kepada orang tua. Kalau lagi itu dia pikirkan, ini anak yang masih, boleh kata anak SD, yang masih kecil, tetapi dia tulus memberikan, dan Tuhan sangat respon itu begitu baik pemberianmu, dan itu karangan dia. Sungguh luar biasa, kisah nyata ini. Itu terjadi pada 1994. Jadi kita sebagai anak Tuhan, hendaknya kita mau memberikan, seperti saya dulu pernah ceritakan soal anak-anak Andoi di Filipina. Nah, ini juga suatu cerita yang sangat menarik. Anak ini mau memberikan apa yang dia punya kepada Tuhan. Hanya memanaskan diri, tetapi dia dengan tulus. Dan Tuhan sangat inginkan itu. Walaupun ini hanya sebuah cerita, kisah nyata. Damai Natal tidak, kedua, damai Natal tidak dapat dimiliki oleh semua orang. Yes, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Iya, damai Natal hanya orang yang berkenan kepada Yesus. Dan bukan milik semua orang. Tidak semua orang dapat merayakan Natal, menerima damai. Banyak orang yang saat ini terbaring di rumah sakit, dia tidak merasakan damai mungkin. Banyak orang yang sedang saat ini ada di penjara, mungkin tidak bisa merasakan damai. Ya, kita bersyukur. Banyak orang juga yang saat ini dia bukan seorang Kristen pun, saya lihat dia nyanyi lagu Kristen. Dia nyanyi, dia merasakan damai, merasakan sukacita. Daripada kita, banyak orang kita yang saat ini menghadapi hari Natal, dia beritahu begini, saya main judi 1 tahun 1 kali, ya 1 tahun 1 kali, Tuhan kok kasih maaf. Atau dia main mabuk-mabukan. Kan ini hari Natal, mabuk-mabukan, itu kan damai Natal? Tidak, Tuhan tidak kendaki. Jangan dicampur baukan. Damai Natal, itu sukacita, damai ada kita. Jangan jangan dirusak oleh kehidupan yang tidak berguna. Damai Natal tidak tersedia bagi orang-orang yang merayakannya dengan cara-cara yang tidak berkenan. Natal kepada Allah. Natal tidak identik dengan makanan-makanan seperti saya katakan tadi. Natal tidak identik dengan pesta pora, tapi Natal kita untuk memuliakan Tuhan. Damai Natal dalam hidup orang ia hanya berkenan. Natal bukan menjadi suatu tradisi, tapi Natal kita jadi anak Tuhan yang benar-benar mengasihi. Guna apa kita sudah Kristen sudah puluhan tahun, tetapi kita masih gaya merayakan Natal, masih gaya tradisi. Tuhan tidak berkenan. Tuhan lebih mau berkenan kepada anak kecil yang merasakan Natal yang benar, yang dia memberikan kehangatan kepada Yesus Kristus. Jadi marilah kita sebagai anak Tuhan, sebagai anak yang mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, memberikan ketulusan hati, memberikan hati yang benar. Ada seorang bapak, dia seorang pengemis. Mungkin bapak sudah lihat atau sudah baca atau sudah dengar. Seorang bapak, dia seorang pengemis, terus minta-minta di jalan. Saat dia lagi ngemis, dia minta, ada orang yang cuma lewat tidak memberi, tapi dia puji Tuhan ya, dia bersyukur. Dan ada ketika orang beberapa lewat tidak memberi, ada seorang ibu memberi. Dan ketika ibu itu memberi dengan uang yang bukan cuma receh atau apa, ibu beli ambil di dompetnya uangnya cukup banyak saya lihat, dan dia berikan. Dan ketika dia berikan cincinnya, namanya Ibu Sarah Darling, dia cincinnya masuk di situ.
Dan tanpa sengaja dia jalan untuk cari ibu itu. Dia mau kejar, dan dia sempat tanya, ibu namanya siapa? Sarah Darling. Dia bilang, ketika engkau mau melakukan hal baik, itu kebaikan dia tabur tuai akan datang kembali. Itu Sarah Darling. Dia tanya kepada ibu Sarah Darling, kenapa engkau lakukan ini kepada saya? Ibu, ketika aku melakukan hal yang baik akan kembali kepada saya kembali. Ya, jadi kita seperti itu. Dan ketika dia jalan mencari Sarah Darling dan dia lihat toko emas, dan dia tanya berapa harga cincin berlian itu atau toko berlian, dan disebutkan di sana 4.000 US, ya sekitar 7 juta kali ya, 4.070 juta ya 70 juta. Dan dia tidak mau jual, dia harus berusaha kembali dan cari, dan akhirnya dia ketemu, dan luar biasa dia dapat berkat. Ketika Sarah Darling posting itu di internet, dan posting itu dia, dan orang datang berduyun-duyun kasih sumbangan, dia mendapatkan 198.000, berapa kali lipat dari 4.000. Sekarang dia 194.000, mungkin sekitar 3 atau mendekat 3,5 M. Dia dapat. Dia bilang, ini untuk kamu beli rumah. Ketika kita melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan perhitungkan, Tuhan memberikan, itu baik. Sarah mendapatkan cincinnya kembali, dia mendapatkan rumah. Ini orang tunawisma, dia tidak ada rumah, tetapi Tuhan mau memberikan kepada orang yang benar-benar punya hati yang bersih, hati yang jujur, hati yang tulus. Tuhan mau memberkati. Jadi marilah kita sebagai anak Tuhan, kita punya hati seperti gembala-gembala tersebut, hati yang tulus. Mereka cuma memberikan hati untuk pergi, mau menyaksikan, untuk mungkin mereka bernyanyi, untuk mereka menyaksikan, mereka ucapan syukur, terima kasih, atau mereka apa semua. Tetapi Tuhan perhitungkan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita memberikan hati yang tulus, memberikan persembahan yang benar-benar tulus kepada Tuhan, menyelakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kita tidak bisa berikan, wow saudara berikan ini semua, Tuhan juga punya. Tapi kalau saudara tulus, itu indah kepada Tuhan. Ya, demikian kebenaran firman Tuhan. Kiranya lewat kebenaran firman Tuhan kita diberkati. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur. Engkau begitu baik, Engkau begitu adil, Engkau begitu mengasihi umat-Mu, dan Engkau tidak memilih orang-orang. Engkau tidak memiliki orang-orang yang berpangkat, orang yang berstrata kekayaannya, atau orang yang pejabat, orang yang hebat, tetapi Engkau mau memilih orang yang sederhana, orang yang tidak diperhitungkan oleh masyarakat. Engkau memilih mereka seperti untuk menyaksikan kesan Natal yang pertama. Mereka dapat lihat, dan sungguh mereka dapat bersyukur. Kami juga mau Tuhan menjadi orang-orang yang benar Engkau pilih untuk melakukan apa yang Engkau perintahkan kepada kami. Sukacita, damai, sejahtera Tuhan, Natal ini Tuhan, kiranya dapat meresapi hati kami, hidup kami, dan kami bisa beritakan juga kepada orang-orang lain sekitar kami, agar mereka dapat mengecap, merasakan damai yang sesungguhnya dari Engkau. Banyak orang masih mencari jalan yang lurus itu Tuhan. Kamilah umat-Mu, kamilah anak-anak-Mu, kamilah hamba-hamba-Mu. Kami akan pergi memberitakannya. Terima kasih Tuhan. Sungguh sukacita damai
Sungguh kesangan Natal kami bisa rasakan. Terima kasih atas kebaikan Engkau kepada kami. Bapa, rangkaian ibadah kami dari awal hingga akhir Engkau telah menolong. Biar anugerah dan kasih dari Yesus Kristus, dari Allah Bapa kita di surga, serta pertolongan dari Roh Kudus mulai saat ini hingga kedatangan-Mu yang kedua kali untuk menjemput kami sebagai saleh-saleh. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, hari ini hari Jumat tanggal 25 Desember tahun 2020, kita umat Kristen boleh diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan, boleh memperingati hari kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan, tema Natal tahun ini, kita tahu bapak-bapak pimpinan gereja melalui Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dan KWI telah sepakat mengambil tema Immanuel, Allah beserta dengan kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, tema ini persis karena tema ini muncul di tengah-tengah pergumulan kita, bukan cuma pergumulan Sulawesi Utara, bangsa Indonesia, tetapi pergumulan dunia. Dengan tersebarnya COVID-19, sudah terlalu banyak orang yang menjadi korban dari COVID ini. Mari kita berdoa terus agar supaya pemerintah diberikan kekuatan kemampuan oleh Tuhan untuk berusaha keras melenyapkan pengaruh atau penyebaran COVID-19 ini bagi hormat, kemuliaan, dan kebesaran nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Natal di tahun 2020 ini, kita terpaksa menggunakan ibadah secara online. Kita tidak memungkinkan lagi beribadah secara konvensional karena penyebaran COVID-19 ini. Puji Tuhan, kita diajak oleh Tuhan. Kita diajak juga melalui para pemimpin-pemimpin gereja kita untuk kita memperingati perayaan Natal tahun 2020 ini bukan memperingati secara lahiriah. Marilah kita terus diingatkan bahwa Tuhan Yesus beserta dengan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita belajar bersama-sama di tahun 2020 untuk kita memaknai Natal tahun 2020 dengan terus mengingat Allah senantiasa beserta dengan kita. Kita umat Kristen, kita diajak menyampaikan berita ini kepada orang-orang di sekitar kita, bahwa Tuhan Yesus senantiasa beserta dengan kita. Semoga ini boleh menjadi arena kesaksian bagi umat Kristen untuk menyampaikan berita damai sejahtera ini. Berita Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita masuk pada pengumuman ibadah Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Misi. Hari Minggu tanggal 27 kita masih beribadah secara online. Mari kita terus berdoa agar supaya pemerintah, para petugas-petugas di perhubungan laut, udara, dan darat diberikan kekuatan kemampuan oleh Tuhan dalam usaha kerja keras mereka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Puji Tuhan, pemerintah telah diberikan kekuatan kemampuan oleh Tuhan untuk boleh menyediakan vaksin
corona secara gratis bagi kita sekalian. Mari kita manfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah ini bagi kita sekalian untuk nikmati vaksin ini dengan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sebagai informasi yang tinggal di Manado, mudah-mudahan fasilitas rapid test yang disediakan oleh pemerintah yang ada di Mantos, saudara-saudara boleh manfaatkan itu secara gratis. Manfaatkanlah. Saya dan keluarga sudah memanfaatkan fasilitas ini secara gratis dari pemerintah. Tanggal 26, fasilitas ini dengan baik. Karena fasilitas ini disiapkan oleh pemerintah secara gratis. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, puji Tuhan kalau hari ini tanggal 25 Desember tahun 2020 kita masih diberikan kesempatan untuk boleh ada, boleh bernafas, boleh melakukan apa yang patut kita lakukan, boleh bersyukur kepada Tuhan, tapi kita juga berdoa agar supaya saudara-saudara yang sudah terkena COVID, mereka boleh disembuhkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Puji Tuhan, selamat memperingati kelahiran Tuhan Yesus tahun 2020 dan menyambut tahun baru 1 Januari 2021. Shalom.